Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik dan anak-anakku yang kusayangi, alhamdulillah kita panjatkan syukur. Hari ini yaumul ahad, yaumul maksiyah. Di depan kita orang maksiat semata-mata karena rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nikmat kepada kita, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Apa kata Rasulullah? Innal ladhi fi jawfihi, innal ladhi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rasulullah bersabda, seseorang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tidak faham Al-Quran, tidak baca Al-Quran, seperti rumah rubuh. Rumah rubuh kalau diangkat, ada kecoa, kelabang, jangkrik, ulat, tikus dan lain sebagainya. Mereka hari ini sedang memiliki rumah rubuh, hatinya penuh dengan binatang-binatang busuk. Allah memberikan rahmat pada kita, yaumul ahad, belajar Al-Quran. Mari kita syukuri. Dan di antara cara mensyukurinya, mari kita landasi segala sesuatunya dengan takwa. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda, saya mohon dicatat ya. Kenapa harus dicatat? Saya tidak menyampaikan kecuali dari pikiran-pikiran ulama mujahid. Ustadz, kenapa ulama mujahid? Karena Imam Malik berkata, kalau ada perbedaan pendapat antara ulama mujahid dan ulama qaidin, ulama yang tidak suka jihad atau benci jihad, maka ikutilah ulama mujahid. Ditanya Imam Malik, apa dalilnya? Beliau membaca beberapa ayat. Salah satunya di dalam surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna lahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, berjihad di jalanku, maka aku akan bawa dia ke jalan yang lurus. Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Imam Malik mengatakan, kalau ada perbedaan pendapat antara mujahid dan qaidin, hari ini terjadi. Kalau kita buka YouTube bingung kita, maka kata Imam Malik, tidak usah bingung, ikuti ulama mujahid. Hari ini bahkan lebih dahsyat lagi. Perbedaan pendapat ini bukan antara mujahidin dengan qaidin, tapi dengan mujahidin dengan para munafikin yang pakai jubah. Mujahidin dengan orang yang bahlul tentang. Saya jadi teringat ada seorang ulama besar namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada saat itu dia sakit. Ditanya oleh seorang imam, lupa saya nama imamnya, apa yang terjadi pada kau? Kenapa kau bisa sakit separah ini? Apa kata beliau? Aku sakit karena di zamanku aku melihat banyak orang bodoh berfatwa. Buka YouTube, sekali kita buka YouTube stres kita. Karena kita melihat banyak orang bodoh berfatwa. Kecuali mereka-mereka yang mendapat hidayah Allah dan tetap mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa saya suruh antum mencatat? Ingat, sudah terlalu banyak acara-acara ini seperti selalu kita hadiri, tetapi jarang kadang kita merubah sikap kita dari petua yang ada di kajian seperti ini. Kenapa? Salah satu sebabnya nggak dicatat. Allah berfirman, dengarkan surat 7 170. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Antum tahu al-muslihun itu kalau diartikan sekarang aktivis muslim, yaitu orang yang peduli memperbaiki umat.
memperbaiki rakyat, memperbaiki negara. Kalau solihin hanya peduli memperbaiki dirinya. Muslihun lebih baik daripada solihun. Kita ini muslihun, aktivis muslim. Apa kata Allah? Pahala mereka tidak aku sia-siakan asal mereka melakukan dua hal. Apa itu? Yumassikuna bil kitab, berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Mari kita berpegang teguh. Bagaimana caranya? Sekali dapat ilmu, masukkan ke dalam dada, pegang sampai kematian datang. Ajarkan kepada anak istrimu. Pak, aku lihat yang rambutnya gondrong banyak di sini. Aku jadi teringat 30 tahun yang lalu aku punya kawan rambutnya seperti Anda, seperti jaketnya seperti Anda, rompinya seperti Anda. Dia adik kelasku di Afghanistan. Waktu dia meninggal, dunia menangis. Padahal banyak syekh di Saudi Arabia meninggal, tak ada yang menangis kecuali keluarganya. Ini dunia menangis. Siapa dia? Masya Allah, bukan syekh, bukan orang yang hafal hadis, tapi dia seorang mujahid yang waktu di Saudi Arabia dia kerja di pabrik minyak Aramco, pabrik minyak Amerika yang ada di Saudi Arabia. Karena ada panggilan jihad di Afghan, dia datang. Adik kelas saya lebih tua. Dia punya prestasi istimewa, akhirnya dipilih oleh Syekh Abdullah Azam rahimahullah dan mujahid-mujahid yang lain untuk mengembangkan jihad di Chechnya, menjadi pemimpin jihad dan syahid. Siapa dia? Ibnul Khattab. Rambutnya sama dengan Anda, bahkan rompi Anda lebih cantik, karena buatan Solo lebih bagus daripada buatan Pakistan. Tapi kelebihan dia ada dua. Yang pertama, sekali dapat ilmu dicatat, difahami, akhirnya ilmunya naik terus. Yang kedua, dia punya satu prestasi yang selalu diceritakan oleh para mujahid. Waktu dia berangkat jihad di Afghanistan, dia masih jadi prajurit. Tiba-tiba waktu perjalanan di satu ma'rokah jihad, di satu pertempuran, dia sakit perut. Ditanya, ada apa ya ahi? Tidak ada apa-apa. Sejam kemudian ada darah. Sejam kemudian mulai banyak darah. Ada apa ya ahi? Tidak ada apa-apa, kata Ibnul Khattab. Akhirnya beberapa jam kemudian lemah. Ditidurkan oleh mujahidin, dibuka rompinya, ternyata peluru bersarang di perutnya. Mujahidin bertanya, kenapa kau tidak ceritakan pada kami supaya kami sembuhkan Anda, kami bawa ke rumah sakit, kami obati. Apa kata dia? Saya tidak ingin gara-gara sakitku mengganggu program jihad kalian. Takbir. Oleh karena itu, sekarang sudah tiba saatnya buat kita pakai ilmu, bukan pakai semangat saja. Ingat Allah berfirman, catat baik-baik di dalam surat 25 ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kau taat orang kafir dan perangi orang kafir bihi, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Dengan apa kita berjihad? Bil Quran. Siapa mujahid sebenarnya? Al-Quran ada di dalam otaknya, ada di dalam dadanya, ada di dalam tutur katanya. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hari ini kita memancing ayat tersebut untuk kita sematkan pada diri kita. Pada saatnya kita akan diberi kehormatan oleh Allah, akan melakukan dua pekerjaan yang sangat berat. Yang pertama, dilarang taat sama orang kafir. Berat. Kenapa berat? Karena pilar-pilar kehidupan hari ini dibangun di atas dasar ketaatan terhadap orang kafir. Kalau orang tidak taat pada orang kafir, sedang melawan arus. Dan yang kedua, wajahidhum, berjihad. Pekerjaan yang paling sulit, menegakkan hukum Allah. Sementara dunia dibangun di atas hukum buatan manusia dan syaitan. Maka sudah tiba saatnya kita rubah cara mengaji kita. Kemudian saya akan mulai dari satu ayat yang sangat dahsyat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 5 ayat 48. Saya tidak akan bacakan semua ayat itu, cukup satu kalimat yang tersembunyi di tengah ayat itu. Apa kata Allah? Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, syariah, way of life. Yang kedua, minhaj. Apa minhaj? Jalan perjuangan. Loh, kenapa tidak cukup syariat saja? Kenapa harus minhaj? Karena di atas pundak kita ada beban besar yang harus kita lakukan. Lebih penting memenuhi ini daripada memenuhi yang lain. Apa itu? Iqamatuddin, menegakkan din. Saya tidak perlu sampaikan ayatnya, karena itu ngaji kita kelas 1 dulu. Sudah disampaikan oleh dua orang ustadz. Hakimuddin. Nih, saya akan ceritakan perbedaan antara minhaj dan syariah. Ya, ini saya ambil di tulisan seorang mujahid. Ceritanya begini, dengarkan. Kalian mendengar? Pada saat itu Ibnu Taimiyah berjalan dengan muridnya di negerinya. Kebetulan pada saat itu negeri Ibnu Taimiyah, negeri kaum muslimin, diserang oleh tentara Tartar. Pimpinan komandan Holako, anak buahnya Raja Kublai Khan. Holako dan beberapa orang prajuritnya masuk Islam, tapi yaitu tetap menyerang kaum muslimin. Islam, puasa, salat, syahadat, tapi membunuh kaum muslimin. Pada satu waktu Ibnu Taimiyah dan kawannya melihat pasukan Holako, pasukan Tartar sedang minum khamar. Maka lewatlah Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah mengatakan, Ustadz, ini mereka mabuk minum khamar. Apa enggak dinasehatin supaya meninggalkan khamar? Kata Ibnu Taimiyah, tak usah. Loh Ustadz, mereka minum khamar. Kalau kita tidak kasih nasihat, dosa. Nusantara. Gara-gara Nusantara, dosa. Kata Ibnu Taimiyah, tidak usah. Ustadz, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Baca hadis dia. Kata Ibnu Taimiyah, tidak usah, ikuti saya. Jalanlah dia. Setelah sampai di tujuan, baru Ibnu Taimiyah cerita, dengarkan wahai muridku, kalau aku nasihatin mereka meninggalkan khamar, mereka tidak akan mabuk lagi. Dan pada saat mereka tidak mabuk dan sadar, mereka akan menghunus pedangnya menyerang kita. Lebih baik mereka mabuk nyungsep ke dalam got daripada membela kaum muslimin. Ini perbedaan antara manhaj dan syariah. Syariah nyuruh, ada orang minum khamar, dinasehati. Tapi jalan perjuangan mengatakan, lihat dulu. Ya, kalau dengan minum khamarnya dia bagus buat pencapaian tujuan perjuangan, biarkan dia minum khamar. Ya. Kalau dia minum khamar, dia tidak akan pernah bisa berkata radikalis. Tidak akan bisa melihat celana cingkrang. Kenapa? Lagi Jadi, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa di dalam Al-Quran itu di samping syariat ada manhaj, ada garis perjuangan. Cuman sayang, kebanyakan kaum muslimin tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena di atas pundaknya tidak ada tujuan menegakkan din. Nih, saya akan sampaikan salah satu ayat yang bicara tentang garis-garis perjuangan. Catat. Ini sekolah ini. Ma'had Ali Baitul Ma'mur. Mudirnya Ustaz Tengku. Allah berfirman di dalam surat 2 ayat 148. Apa kata Allah? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, ayat ini bicara tentang manajemen, bicara tentang manajemen perjuangan. Apa kata Allah? Setiap aktivitas kalian, apalagi aktivitas perjuangan, yang pertama harus ada wajah, visi, misi, matlamat, dan tujuan harus ada. Huwa muwalliha. Yang kedua, kalian harus fokus mengejar tujuan tersebut.
Yang ketiga, fastabiqul khairat. Kalau sudah ada tujuan dan kalian fokus mengejar tujuan lewat tahapan yang ada, berlomba-lombalah menjadi yang terbaik. Ingat, kalian tidak akan bisa seperti itu kalian kecuali dilandasi oleh dua akidah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Seluruh yang kau lakukan akan dicatat oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa. Iman uhiddin rahimakumullah. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Perjuangan harus ada tujuannya. Banyak maaf, saya terlibat di dakwah keliling, ketemu dengan beberapa organisasi, dai-dai. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, banyak organisasi dakwah nggak jelas tujuannya. Akhirnya program mereka apa? 3. Pembinaan, pembinian, pembanian. Dibina, yang laki perempuan dibinikan, dinikahkan, kemudian pembanian, sama-sama melahirkan anak. Setelah itu mau apa? Tak faham. Apa yang terjadi? Banyak maaf, sudah didakwain, sudah ngaji, akhirnya ruwet, ada yang jadi itu, kerja di bank, nggak faham mau ngapain. Ini yang pertama, nggak tahu tujuan. Yang kedua, ada tujuan tapi tujuannya ngawur. Punya tujuan perjuangan, ngawur. Salah satu bentuk kengawuran, bicara perjuangan tidak pernah pakai Al-Quran, tapi dia pakai otak, O pangkat 3. Kalau O pangkat 2 enak Ustadz, otak-otak. Jawa Timur tempatnya, ini O pangkat 3, otak-otak. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak maaf, saya melihat banyak di antara aktivis muslim mempunyai ciri-ciri orang bodoh. Ustadz, apa ciri orang bodoh? Gampang silau melihat pendatang baru, gampang silau melihat aktivitas baru, gampang silau melihat sesuatu yang baru, dan melupakan prinsip perjuangan. Datang si fulan menjerit demokrasi, dia lupakan. Saya lihat Al-Quran lebih dari 100 ayat bicara haramnya demokrasi, dia tinggalkan. Datang si fulan mengatakan, mari kita berjuang dengan cara seperti ini, cara modern, intinya meninggalkan Al-Quran, dia ikuti. Kenapa? Memiliki ciri orang bodoh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ini dijelaskan oleh Allah. Buka surat 39 ayat 64, catat baik-baik. Apa kata Allah? Kul apa kata setelah kul apa? Kul huwallahu alladhi. Kul Kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Coba lihat, Masya Allah ayat ini. Ayat ini saya hafal, tapi kenapa saya tadi lupa? Karena tadi pagi dari rumah saya sampai ke sini saya lihat banyak tempat maksiat di Solo. Ayatku jadi lali. Apalagi setelah saya dengar tadi Nusantoro. Nih, kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apa kata Allah? Cukup seseorang dikatakan bodoh menurut Allah. Perkataan bodoh turun dari langit kepada siapa? Kepada orang yang menyuruh kita untuk beribadah kepada selain Allah. Pak, kalau kita ngaji secara mendalam, ibadah itu artinya 3. Yang pertama, ruku dan sujud, taat dan tunduk, berhukum dengan hukum buatannya. Kul, apakah selain Allah, kepada selain Allah engkau memerintahkan kami untuk berhukum dengan hukum buatannya, wahai orang bodoh? Kata Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan dari Al-Quran. Apa kesimpulannya? Siapa saja
walaupun dia LC, MA, profesor, doktor. Saya LC, lulusan Cipinang. Ini yang menyematkan LC itu Ustadz Abu Bakar Basir. Enti LC. LC dari mana Ustadz? Lulusan Cipinang. Nih, cukup seseorang dikatakan bodoh, betapapun hebat titelnya, kalau dia menyuruh kau berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu. Jelas. Tapi banyak maaf, banyak gerakan dakwah, gerakan Islam karena tidak jelas tujuannya, gampang silau dengan pendatang baru. Padahal pendatang baru itu dibawa oleh orang-orang yang bodoh menurut ayat ini, dan yang ditawarkan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, Ustadz, terus apa sih sebenarnya tujuan perjuangan? Siap duduk di sini sampai Isya? Siap mereka. Nah, ini mukadimah saja, saya akan sampaikan 3 atau 4 ayat. Tapi saya berharap siapkan waktu 6 jam kita bahas 75 sampai 100 ayat tentang ini. Saya mulai dari 1 ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 43 Az-Zukhruf ya. Surat 43 saya baca. Catat baik-baik. Sudah wis wayahe aktivis muslim nulis ayat. Solo ini bro, kota yang paling hangat di muka bumi ini dalam urusannya menegakkan din di samping ardil jihad. Ingat, mujahidin apa? Dengarkan apa kata Umar Ibn Khattab. Masya Allah kata Umar, inna aulan nas fil jihad ahlul ilm, wa inna aulan nas fil ilm ahlul jihad. Loh, apa kata Umar? Orang yang paling hebat ilmunya mujahid, dan orang yang paling hebat jihadnya ulama. Tidak bisa diletakkan di tempat yang lain. Ustadz, saya mau mujahid tapi tidak gelem sinau. Waduh, antum akan menjadi the part of problem. Hah? Nah, akan melahirkan problem nanti. Harus belajar wis wayai, catat kabeh. Siap? Siap. Siap? Siap. Ustadz, mulai besok kajian mereka suruh bawa pensil dan catatan. Ini perintah dari komandan. Siap. Nih, saya bacakan ayatnya. Allah berfirman di dalam surat 43 ayat 36-37. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya akan jelaskan asbabun nuzul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, seorang ulama yang meneliti tentang asbabun nuzul. Pada saat itu di kota Mekah lagi bingung. Para pembesar kota Mekah bingung. Kenapa? Banyak radikalis di kota Mekah. Ya. Ada orang yang dulu biasanya ke berhala, sekarang malah menghujat berhala. Dulu anak-anak kelas 5 SD cipiki-cipika, sekarang anak-anak sudah berani mengatakan bukan muhrim. Di Mekah loh ini. Dulu celana mereka komprang-komprang, sekarang pada cingkrang. Dan akhirnya mereka teliti, ternyata provokatornya ada satu orang, dan orang ini paling pandai, paling hebat, paling agresif. Siapa dia? Oh, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini tidak main-main. Saya ceritakan kehebatannya yang mestinya antum harus tiru.